Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas ekonomi bisnis. Nah, sebelum itu, mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Sebelum itu Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Ibu mahasiswa PKM dari UNJ, jurusan Pendidikan Bisnis yang nantinya akan mengajar, yang hari ini akan mengajar kalian mapel ekonomi bisnis. Nah, Ibu menggantikan Bu Reska ya, hanya sementara untuk beberapa bulan ke depan aja. Selebihnya nanti Bu Reska yang ngajar kalian lagi. Oke, uh, langsung masuk materi aja kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, siapa aja sih pelaku-pelaku kegiatan ekonomi? Hari ini kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi siapa aja, terus peran pelaku kegiatan ekonomi itu apa sih gitu ya. Oke. Nah, di sini yang pertama pelaku dari kegiatan ekonomi itu adalah rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, rumah tangga produksi atau perusahaan ini sering disebut juga dengan produsen. Jadi, eh, bagaimana si perusahaan ini adalah kelompok masyarakat dengan tugasnya itu memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi si perusahaan atau produsen ini menghasilkan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya masyarakat, untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Nah, di sini perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa ini diperlukan juga faktor-faktor produksi supaya bisa dapat menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, faktor-faktor produksinya itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada tanah, terus juga ada modal, ada tenaga kerja, dan ada kewirausahaan. Dan juga selain faktor produksi, juga diperlukan juga membeli bahan-bahan atau alat-alat produksi supaya bisa dapat mengolah barang dan juga jasa tersebut. Di sini rumah tangga produksi memiliki beberapa bentuk. Di sini ada 5 bentuk dari rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perorangan, yaitu usaha yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seseorang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaannya. Jadi ini perusahaan perorangan ini dipimpin oleh seseorang, dia berkewenangan penuh terhadap bagaimana menentukan usahanya seperti apa, terus bagaimana menjalankan usahanya gitu. Nah, selanjutnya ada perusahaan komanditar atau CV. Jadi, suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadi. Nah, CV ini didirikan seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uangnya atau barangnya kepada seseorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, di sini CV ini terdiri dari dua sekutu. Ada sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini dia yang menjalankan semua kegiatan perusahaan. Nah, kalau sekutu pasif ini dia hanya menyatakan atau menanamkan modalnya saja, tapi tidak menjalankan perusahaan. Oke? Okay? Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada firma. Nah, firma ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha bersama. Nah, jadi firma ini minimal anggotanya itu dua orang atau bisa lebih ya. Nah, dengan memakai nama firmanya atas nama bersama, misalnya nama Ibu Winda, Nadia, Dinda. Nah, nama firma ini misalnya ada singkatannya misalnya Wanadi. Jadi, nama firmanya Wanadi karena terdiri dari tiga anggota, ya. Nah, firma firma ini dia semua kegiatan perusahaan ini ditanggung bersama-sama ya. Jadi kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Nah, di sini juga firma ini menyatakan harta kekayaan pribadi, masing-masing anggota ini menyatakan kekayaan harta pribadinya karena sudah tercantum dalam akte pendirian firma. Nah, selanjutnya di sini ada persyarat terbatas atau kita sering sebut dengan PT ya. Nah, persekutuan ini adalah menjalankan perusahaan yang punya modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Nah, tahu ya PT-PT, bisa PT apa? PT, misalnya PT Indosat, PT Telkom, itu ya. Itu disebut juga dengan perseroan terbatas. Jadi, modalnya usaha ini terbagi atas beberapa saham. Nah, yang selanjutnya yang kelima ini adalah koperasi.
Nah, yang kelima ini ada koperasi. Jadi kumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan memberikan kebebasan masuk dan keluar anggotanya bekerja sama secara kekeluargaan. Jadi koperasi ini adalah demi kepentingan bersama. Nah, koperasi ini memberikan kebebasan ya bagi setiap anggotanya untuk bisa masuk dan juga bisa keluar, berazaskan kekeluargaan, jadi menjalankan usahanya itu demi buat mempertinggi kesejahteraan jasmani setiap anggotanya. Nah, selanjutnya, nah yang kedua ini adalah rumah tangga konsumsi atau sering kita sebut juga dengan konsumen. Kegiatan RTK ini adalah mengonsumsi dari barang dan jasa tersebut yang dihasilkan oleh si perusahaan. Nah, di sini RTK juga sebagai pemilik dan juga sebagai faktor produksi. Yang tadi sudah sebutkan faktor produksinya ada dia modal, tanah, kewirausahaan, dan juga tenaga kerjanya. Nah, dalam mengonsumsi barang dan jasa tersebut, si ATK ini atau konsumen membutuhkan sebuah pendapatan. Nah, biasanya pendapatan dari rumah tangga ini diperoleh dari sewa. Di sewa ini adalah balas jasa yang dia terima karena sudah menyewakan, misalnya sudah menyewakan tanahnya kepada si perusahaan. Terus yang kedua ini ada upah. Nah, upah ini adalah balas jasa yang diterima karena sudah mengorbankan tenaga kerjanya bekerja di perusahaan. Jadi dia mendapatkan balas jasa upah atau disebut juga dengan gaji. Nah, bunga ini adalah balas jasa yang diterima si rumah tangga RTK ini karena telah meminjamkan sejumlah dananya kepada si perusahaan. Kita sebut juga dengan modal lah. Nah, setelah dia meminjamkan modal tersebut pada perusahaan, dan setelah itu dia mendapatkan bunga si RTK-nya. Nah, selanjutnya ada laba. Nah, laba ini adalah balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen dari rumah tangga produsen atau perusahaan karena telah mengorbankan tenaganya dan juga pikirannya untuk mengolah perusahaan tersebut. Makanya mendapatkan laba. Nah, selanjutnya pelaku yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, jadi rumah tangga negara atau pemerintah ini adalah kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonominya dengan motif ekonomi sosial, yaitu mencari penghasilan guna kepentingan umum. Dalam perekonomian, pemerintah bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya perekonomian agar negara bisa maju. Jadi, rumah tangga pemerintah ini dia pemerintah menjalankan kegiatan ekonominya untuk motif ekonomi sosial. Nah, yaitu motif ekonomi sosial itu mencari penghasilan guna kepentingan umum. Nah, bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa, nah labanya atau penghasilannya ini untuk kepentingan umum dan juga untuk kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, dengan adanya pengendalian pemerintah, terus pengaturan pemerintah, kontrol dari pemerintah eh, terhadap jalannya perekonomian ini akan membuat negara bisa maju dan tertata lebih baik ya, dan masyarakatnya bisa hidup layak dengan damai. Nah, di sini perusahaan negara dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada perusahaan negara umum atau Perum. Yang kedua, perseroan terbatas negara atau kita sebut dengan Persero. Nah, Perum ini adalah kegiatan usahanya ditunjukkan untuk melayani kepentingan umum. Contohnya seperti Perum Perhutani dan juga Perum Pergadaian. Nah, yang B ini adalah perseroan terbatas negara atau perseroan. Jadi, perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, contohnya perseroan terbatas negara ini contohnya seperti PT PLN dan juga asuransi Jiwasraya. Nah, selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi masyarakat luar negeri. Nah, yang masyarakat ekonomi luar negeri jadi dilakukan dengan berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dalam masyarakat luar negeri, berupa perdagangan dan juga pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri. Sektor ini mencakup ekspor impor barang dan jasa. Nah, contohnya kegiatan impornya misalnya masyarakat luar negeri membutuhkan minyak dari Indonesia. Oleh karena itu, pihak Indonesia mengimpor minyak kepada luar negeri. Begitu pula sebaliknya misalnya impor juga misalnya Indonesia lagi membutuhkan pesawat.
gitu untuk transportasi. Nah, oleh karena itu si pihak luar negeri mengimpor pesawat untuk pihak Indonesia. Nah, selanjutnya ada peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi bagi produsen. Tadi menyediakan faktor produksi ada tanah, modal, kewirausahaan, sama tenaga kerjanya. Terus juga setelah si konsumen menyediakan faktor produksi. Nah, balas jasanya itu adalah penerimaan imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi. Nah, konsumen juga berperan sebagai pemakai, mengurang dan menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini, konsumen berperan sebagai pemakai barang dan jasa produksi. Nah, di situ juga konsumen sebagai penyalur barang dan jasa. Nah, dalam hal ini konsumen berperan sebagai distributor. Misalnya ketika berpergian seseorang membeli barang-barang khas dari daerah yang dituju sebagai buah tangan. Nah, selanjutnya ada membayar pajak kepada pemerintah atau negara. Selanjutnya ada peran rumah tangga produsen atau perusahaan. Dia penghasil barang dan jasa. Nah, yang B ini konsumen jasa-jasa produktif dari konsumen. Di sini adalah berupa tenaga kerja, usaha tanah untuk modal dan tenaga kerja ahli sebagai pemimpin perusahaan. Yang tiga ini adalah membayar jasa-jasa atau penggunaan faktor-faktor produksi kepada si konsumen. Nah, di sini pembayarannya berupa membayar sewa dan juga membayar upah si konsumen. D ini mengelola faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan juga jasa. Nah, yang E ini adalah agen pembangunan. Agen pembangunan ini adalah setiap perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal, tetapi bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan pada khususnya masyarakat pada umumnya ya. Terus yang F ini adalah menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi. Yang terakhirnya adalah membayar pajak pada negara. Seperti konsumen, pajak juga dibebankan kepada si produsen sebagai kompensasi kepada negara. Nah, yang ketiga ini adalah peran rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dapat berperan sebagai produsen dan juga sebagai konsumen, di mana pemerintah sebagai produsen ini adalah memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, misalnya contohnya barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah yaitu minyak di perusahaan Pertamina, terus semen di perusahaan Semen Cibinong, terus baja untuk misalnya perusahaan PT Krakatau Steel, listrik, perusahaan PLN gitu. Terus ya di bidang jasa misalnya pesawat terbang dihasilkan oleh PT Dirgantara Indonesia. Terus pendidikan dihasilkan oleh sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri. Kesehatan oleh puskesmas dan rumah sakit. Di sini pemerintah sebagai konsumen misalnya pemerintah membutuhkan tenaga kerja ahli untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, pemerintah juga membutuhkan bahan-bahan bangunan ya, misalnya untuk jalan raya dan juga rumah sakit, puskesmas, dan yang lainnya untuk fasilitas umum. Nah, itu pemerintah sebagai konsumen. Oke, sekian pertemuan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.